Iya, masih merah loh. Klakson buat apa gitu? Aku nggak bisa gerak gitu. Dan aku nggak bakalan mau gerak kalau bukan hijau. Kok diklaksonin? Ya tutut. Aku, kenapa sih? Iya si Putri loh. No. Pacarnya sekarang. Kaya raya loh. Tapi si mantannya kemarin itu bagus sih kayaknya. Kayak raya. Knalpot itu guys, apa artinya guys? Kalau klakson ya memang Uncle sudah tahu ya. Tapi knalpot itu apa ya? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, seperti biasa kali ini kita akan teruskan lagi ya dengan membuat bakalan video reaction mengenai tentang orang Arab yang berada di Indonesia. Orang Arab Indonesia yang mana mereka ini guys sudah berbaur dengan Indonesia ya guys ya. Mereka fasih, lancar, kan dilahirkan, dibesarkan dan itu membuatkan jiwa mereka udah menjadi sebahagian dari orang Indonesia. Bahkan mereka sangat betah ketika berada di Indonesia. Kayak seperti begitulah ya guys ya. Jadi ini membuatkan kita nampak bahwa bukan setakat etnis orang Tionghoa, orang India, malahan orang Arab juga sangat berbaur dengan apa yang mereka lakukan saatnya ketika mereka tinggal di Indonesia. Oke guys, jadi apapun ini adalah sumber pelbagai dari TikTok ya. Beberapa kompilasinya juga membuatkan mungkin bisa untuk kita mendapatkan pengetahuan dan juga beberapa edukasi ya tentang orang Arab yang berada di Indonesia. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. Tapi 8 tahun tinggal di Indonesia. Iya. Senang? Sekali. Senang sekali. Sangat mencintai Indonesia. Sangat mencintai hampir semua hal di Indonesia. Semua hal di Indonesia. Oke, karena hari ini kita ingin tahu kenapa suka Indonesia. Dan pasti selama tinggal di Indonesia ada beberapa hal yang Ahmad Fikri kurang suka. Pasti ya. Namanya itu karena ini masih dunia, bukan surga. Iya, betul. Ini masih dunia, bukan surga. Oke, kira-kira apa hal-hal yang Ahmad Fikri suka di Indonesia? Apa hal yang disukai? Atau mulai dulu dengan hal yang kurang suka. Mungkin suka dan tidak suka. Oke, suka dulu. Mungkin suka dan tidak suka. Hampir semua hal, hampir. Tapi kalau harus pilih satu hal, mungkin warga Indonesia. Warga Indonesia khususnya sikapnya sama orang asing. Menurutku mereka yang paling welcome, ramah ya orang asing. Sungguh selama beberapa hari kamu rasa bahwa kamu sudah di negaramu. Semua orang mencintai kamu, semua orang mencoba membantu kamu. Aku punya banyak contoh orang di sini, kami bilang di Mesir, mereka membantu kamu dengan hati. Senang membantu kamu. Iya. Senang membantu. Ini mungkin kalau harus pilih satu hal, aku warga Indonesia. Mereka sangat ramah, sangat mencintai. Sangat ramah. Luar biasa warga Indonesia. Ya, ini hal pertama yang bule atau WNA yang datang ke Indonesia suka. Ya, langsung warga Indonesia. Ada hal lain yang suka? Kita lanjut ke kurang suka. Kalau aku akan mulai berbicara tentang hal yang aku suka, tidak akan video ini mungkin akan 1 jam atau 2 jam. Sangat suka Indonesia. Oke, sekarang hal yang kurang suka. Pasti hal yang kurang suka itu pasti di belakangnya ada cerita lucu. Kita ingin tahu. Sebenarnya kalau juga harus pilih satu hal aku tidak suka di Indonesia, knalpot atau suara knalpot motor yang keras sekali itu. Knalpot itu guys, apa artinya guys? Kalau klakson ya memang Uncle sudah tahu ya. Tapi knalpot itu apa ya? Wah, itu ya susah sekali. Ya, aku tidak bayangkan kalau misalnya orang itu misalnya masuk ke desa. Misalnya aku sudah datang ke Indonesia, sudah sekarang tahu bahwa orang Indonesia tidak tidur lebih awal karena kami di Mesir, kamu tahu. Tidur mungkin jam 1, jam 2 malam tidak masalah. Tapi kalian di sini tidur misalnya jam 9, jam 10 yang paling lambat. Aku tidak bisa bayangkan kalau orang yang knalpot itu yang sangat noisy.
masuk ke desa. Knalpot yang sangat Gimana? berisik. Pasti orang sudah tidur dan masih ada suara yang berisik sekali. Ya, dan ada orang yang tua, ada orang yang sakit, belajar, ada orang yang mau istirahat. Ya, jadi kalau harus pilih satu hal, itu yang aku paling tidak suka. Ya, ini. Ya, dan juga karena saat rekam video susah juga. Ya, saat rekam video teman-teman, kita ingin tempat yang tenang, tempat yang seperti ini. Tapi tiba-tiba ada motor lewat, soalnya berisik sekali. Kadang-kadang 2 atau 3. Ya. Ya, itu kalau satu hal, ya itu yang paling itu my nerve. Ini yang paling nggak suka di sini. Selain ini ada apa lagi? Selain ini, makanan manis. Makanan manis. Kamu tahu bahwa aku tinggal di Jogja, dan Jogja dan sepertinya Jawa semuanya terkenal dengan makanan manis. Ya, aku tidak bisa makan makanan manis. Kalau misalnya makan makanan manis, ya rasa tidak enak dan mulai tidak mau makan lagi. Seperti di Jogja ada gudeg gitu ya. Ya, makanan tradisional Jogja kalau nggak salah ya. Iya, benar. Pernah hanya sekali saja aku mencoba itu, dan oke, terima kasih. Aku sudah bayar harganya, dan semuanya sama. Tidak sentuh. Makanan semuanya manis. sama. Ya, maksudnya ada yang manis pedas, ada yang makanan biasa tapi tambah gula. Kok bisa? Tidak bisa. Tidak usah gula, apa namanya? Kecap manis. Kecap manis ya. Kecap manis juga. Wow, kecap manis itu yang hukumnya wajib di Indonesia. Iya, hukumnya wajib di Indonesia. Selain makanan manis, apa lagi? Hampir tidak. Karena aku tahu bahwa aku hidup di lihat. Ini suara motor sekarang lagi suara kita motor lagi rekam sekarang. suara motor. Aku tahu bahwa aku hidup dalam dunia, jadi hanya satu Allah saja yang perfect, yang sempurna. Yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Jadi ups and downs. Tapi yang penting bahwa yang aku suka lebih banyak daripada yang aku tidak suka. Ini penting sekali. Yang suka lebih banyak dari yang tidak suka. Karena dimanapun kita berada, pasti ada hal yang kita tak akan suka. Ya, tentu. Di negaraku juga, negara sendiri. Ada aku yang suka banyak hal, dan ada hal juga aku tidak suka. Oke. Jadi sekarang Ahmad Fikri sudah 8 tahun tinggal di Indonesia, cukup lama, Masya Allah. Jadi aku mau nanya, ada rencana nggak jadi warga negara Indonesia? Ada rencana jadi WNI? Kalau dalam bahasa Inggris, it will be my honor. Ya, aku akan sangat senang itu. Tapi ada satu hal saja yang mungkin tidak akan mau jadi WNI. Tidak, maksudku yang tidak akan membuat aku WNI, bahwa hampir semua keluarga saya masih di Mesir. Dan di hukum Indonesia kamu tidak boleh punya lebih dari 1 paspor. 2 keluarga negaraan tidak boleh. Ya. Dan keluarga saya masih di Mesir. Tapi kalau misalnya dengan cara pun aku bisa punya 2 paspor, ya aku akan paling pertama mendaftar untuk menjadi WNI. Berarti nggak mau melepaskan warga negara Mesir? Ya, karena keluargaku, karena ayahku, ibuku, saudara, semuanya di Mesir. Aku sendiri yang di sini. Tapi selain itu, ya misalnya kalau seperti negara-negara lain yang kamu boleh punya 2 warga negaraan, ya aku akan sangat senang menjadi orang Indonesia. Ya, memang ya peraturan Indonesia seperti ini, harus pilih satu saja, pilih satu keluarga negara. Saya masuk ke Indonesia, ya Allah, itu rasanya benar-benar saya masuk di surga. Iya, benar. Memang Indonesia adalah surga bagi orang-orang yang mau bersyukur, guys. Saya nggak percaya gitu bahwa masuk bus, turun dari pesawat, masuk ke Jakarta, melihat jalan-jalan semua hujan, Masya Allah, banyak mobil, jalannya lebar-lebar, bebas gitu. Alhamdulillah, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku orang Arab, ketika aku udah sampai ke Indonesia, aku terkejut lihat lampu merah di Indonesia. Karena lampu merah di Indonesia itu beda dari lampu merah yang di negara-negara lain. Tahu kenapa? Nah, kalau contohnya di Indonesia itu, dan especially di Medan mungkin ya, karena di kota-kota lain aku belum tahu, tapi yang aku lihat di Medan, kayak kamu udah sampai di Sembang 4 yang ada lampu merah kan. Nah, di jalur kamu yang lagi kamu berhenti, kamu bisa nambah lampu merah untuk jalur yang satu lagi, ya kan? Nah, orang Indonesia ketika berhenti di jalur ini, kan merah berarti harus berhenti. Nah, kalau orange siap-siap untuk gerak. Kalau hijau baru gerak.
ini yang biasanya kan. Nah, orang Indonesia kalau berhenti di jalur ini, dia bukan berhatiin lampu merah dia, tapi dia berhatiin lampu merah untuk jalur yang satu lagi. Supaya kalau udah jadi merah untuk jalur satu lagi, dia langsung gerak. Kenapa? Dia mikir udah merah berarti orang itu nggak bisa gerak lagi. Ya udah kita gerak. Padahal bunyi dia masih merah. Aneh gitu. Dia lihatnya udah merah, dia malah dia yang gerak. Walaupun itu bukan jalur dia. Malah orang lain ikut-ikutan. Satu motor yang gigi, yang belakang semua ikut gitu. Yang lebih lucunya lagi, kayak contoh, aku mau tunggu lampu merah aku jadi hijau baru gerak. Nah, kalau orang itu udah gerak, orang itu yang belakang klakson gitu. Masih merah loh, klakson buat apa gitu? Aku nggak bisa gerak gitu. Dan aku nggak bakalan mau gerak kalau bukan hijau. Kok diklaksonin? Ya tutut. Aku, kenapa sih? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa orang Arab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang Arab yang banyak kan datang ke Indonesia. Ada yang banyak kan untuk turis, ada yang untuk tinggal di sini. Kalau orang yang datang ke Indonesia untuk turis, karena Indonesia negara yang cantik, yang indah, sama hujan, cuacanya bagus ya, adem. Sama orangnya ramah-ramah ya, nggak ada banyak trouble. Benar. Kalau turis ke negara-negara yang lain ada banyak trouble, ada banyak masalah, ada kayak gitu. Kalau Indonesia orangnya udah berapa kali ke Indonesia, cuman orangnya ramah, sama hidupnya di sini murah juga untuk negara-negara lain, sama cuaca amazing, negara yang indah di dunia. Kalau kenapa orang suka tinggal di Indonesia atau hidup di Indonesia? Tunggu video yang lain. Assalamualaikum. Ini ketika orang Arab bertanya alamat kepada orang Indonesia. Ngakak berjamaah. Oke, ditunjukkanlah jalan Siratul Mustaqim. Adres مخيف عربي يعني لا عربي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semua orang Arab datang ke Indonesia dan semua orang Indonesia pergi ke Arab. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Lihat orang Indonesia semua pakai baju putih dan abaya jalan-jalan di Mekah. Terus orang Arab malam-malam di Indonesia balap-balap naik motor. Terus polisi dihajar, woi Arab, sini kau. Terus orang Indonesia di sana naik haji dan sambil ngomong tapi nggak tahu doanya kayak mana karena nggak tahu bahasa Arab. Kamu masih bayangkan kan sama aku? Terus orang Arab di sini jual nasi goreng di Indonesia, tapi nggak enak karena nggak pandai masak nasi goreng. Ya biasalah, masak di ujung-ujungnya nggak enak. Namanya orang Arab. Atau jual gorengan namanya gorengan Arab. Terenak di Indonesia. Terus semua toko di Indonesia berubah nama jadi namanya Arab-Arab semua. Datang ujung-ujungnya orang Indonesia ini apa lah. Orang Indonesia juga mencoba masak biryani dan lain-lain. Dan gak ada yang pandai, ujung-ujungnya semua balik ke negaranya masing-masing. Apa sih? Topik dan bahas yang gak ada guna. Beneran gak ada guna. Kalian nonton aku gak ada gunanya. Sebenarnya gak ada gunanya. Tapi ya gitu aja, bayangkan. Kalau lu gak suka ngapain nonton sampai sekarang? Enak aja. Ada nama-nama pemimpin-pemimpin Indonesia disebutin oleh orang Arab. Ayo, Masya Allah. Bagus, mantap, mantul sini bu. Ayo. Bagus, mantap, mantul. Oh ya, mantap sekali ya guys. Ini rasanya pedagang Arab yang berada di tanah Arab tetapi bukan menggunakan bahasa Arab, bahkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai salah satu penarik perhatian ya bagi jemaah-jemaah ataupun orang-orang Indonesia yang berada di tanah Arab. Wow, bahasa Indonesia guys berada di tanah Arab. Pedagang menggunakan bahasa Indonesia guys.
Bapak Ibu 130 dapat 100 rial Bapak. 5 biji 100 rial ya. Jokowi 500 ribu kembali 10 rial. Bapak Bagus, Jokowi mantap disebut. mantul. Ini ampisah Mantap mantul. 2 biji 100 rial. Tashkira 100 ribu. Masya Allah. Ini Quran wakaf. Masya Kasturi Allah. beli satu gratis satu. Ini Quran wakaf. Ini kasturi. Kasturi apa itu? Ini kasturi Bapak Ibu ini herak. Ini herak. Ini beli 2 gratis satu. Bagus, mantap betul. Ya, ini kasturi. Ini Mantap kasturi. Ini mantul. kasturi. Ya, belanja. Apa kalau dia jangan dia. Iya, asli. Ini kasih. Tadi satu kali. Ayo. Masya Allah. Saja Allah. Ini fresh banget. Mantap mantul. Fresh banget. Arab Fest Indonesia ketika ketemu kawan. Ini adalah Arab. Kebiasaannya sikap orang Arab seperti begini ya. Menjungkit ya. Bergegar-gegar badannya. Apa namanya cewek itu? Ini adalah cara orang Indonesia daripada apa yang orang Arab lakukan sebentar tadi ya. Si Putri. Oke. Iya si Putri loh. No. Pacarnya sekarang. Kaya raya loh. Tapi si mantannya kemarin itu bagus sih kayaknya. Kayak raya. Badannya juga cocok, keren. Maksudmu ganteng gitu. Iya. Ya Allah, tapi yang baru kan lebih seru. Award kali pun gitu. Uangnya nggak bisa kau bayang gitu. Mainnya Iya. miliar-miliaran daripada yang Ya dulu. percuma miliar-miliaran tapi selingkuh terus. Iya biarin. Yang penting dia Iya. tanggung jawab kan. Tahu nggak sih? Dia dulu Putri pas awal-awal aku kenal dia suka kali sama aku. Si Tapi saat Sari? itu Sari gimana? Sari baik memang dia. yang enggak, bukan baik. Sari itu memang dia karena memang baik apa adanya. Terus dia Yang belakang tugas tukang nyimak ya. dapat memang sesuai niat dia daripada si Putri kan matre kali loh. Ya tapi Ini kayaknya ngumpet ya guys. menurut aku sih si Putri lebih. Udahlah memang dia nggak usah ganting ya penting uang ya nggak mau tahu aku. Kok aku kayak cewek omongnya ya. Iya, Bukan gosip, memang kayak gitu loh, memang faktanya loh. Ini bergosip. Di semua negara pasti ada banyak cuaca. Tapi di Indonesia mana laku Oke. itu hujan panas terus. Perasaan aku jadi nggak percaya sama cuaca. Kayak contoh mau keluar kemana-mana, keluar lihat cuacanya lagi panas. Dalam hatinya ya udah bisa keluar lah. Masih di jalan tahu-tahunya udah banjir. Anjir udah nggak bisa balik, nggak bisa lanjut. Capek. Parcano. Jokowi berapa? Kawin 100.000 1 kilo. Wow, masih kecil udah pintar cari uang ini Tidak orang dapat Arab. diskon. Diskon lagi hadiah. Berapa hadiah? Oh segitu. Ya, diskon hadiah. Hadiah? Nah. Atik hadiah. Iya. Ya, hadiah. Hadiah lagi 1 kilo. Mana? Jokowi berapa Jokowi? Jokowi 100.000. Jokowi 1 kilo. Jokowi 100.000. Murah. Coba halal. Berapa? Berapa itu? Sawi diskon. Diskon halal. Diskon. Diskon. Berapa ini? Oke, ada Murah. diskon. Ayo, murah. 1 kilo Murah. 20 ya. Diskon aja. Jokowi 100 wan Jokowi halalan tayyiban. 100.000 Jokowi Halalan tayyiban. 1 kilo. Anis sebentar. Ayo halal. Halalan tayyiban. Bentar. Kenapa Jempolnya. laki Arab lebih suka sama wanita Indo? Arab yang mana dulu nih Mbak? Ini cewek Arab ya guys, cewek Arab yang berada di Indonesia ya. Pintar bahasa Indonesia. Arab Saudi, apa Arab yang kayak aku? Apa Arab yang kayak gimana? Oke. Banyak soal ini Arab nih, gitu. Jadi kalau misalkan mata gue ganggu, kalau misalkan Arab yang emang beneran Arab kayak aku gitu, kan aku jatuhnya keturunan gitu kan ya, kayak Syarifah lah, ada Syekh gitu kan, ada Mas Saya gitu. Iya. Itu pasti dia tuh bakal kayak dijodohin gitu sama orang tuanya, dan itu dijodohinnya sama yang Arab juga. Kayak gitu. Dan rata-rata juga kayak Arab Saudi juga kayak gitu. Yang aku tahu.
dijodohin juga sama orang tuanya. Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa kompilasi dari TikTok mengenai tentang orang Arab Indonesia. Kayaknya memang siapa-siapa saja orang Arab ataupun orang keturunan Arab yang berada di Indonesia ataupun yang berada di negara Arab yang datang ke Indonesia, mereka sangat-sangat ya suka sekali ketika berada di Indonesia. Pelbagai cerita dan banyak pendapat mengenai tentang Indonesia yang kita sudah dengarin ya sebentar tadi. Ini membuatkan kita juga tahu bahwa mereka juga sangat berbaur dan beradaptasi ketika berada di Indonesia. Dan seperti itu juga guys ya, bahwa orang Arab di Indonesia mereka apa orang bilang tentang bahasa Indonesianya juga udah cukup lancar, fasih, dan senang melihat apa sahaja yang berlaku di Indonesia. Dan orang Arab di Indonesia guys, kalau saya mau nanya juga, kebanyakan rata-rata mereka berada di provinsi di mana guys ya? Di mana guys? Sama ada di Sumatera, di Medan. Tadi itu salah satu pria ataupun cowok Arab Indonesia boleh mengatakan dia berada di Medan ya, seperti begitu. Jadi ini membuatkan juga nampak bahwa orang Arab Indonesia itu guys, mereka sepertinya sudah lupa yang bahwa mereka ini keturunan Arab, tetapi sebenarnya jiwa mereka itu sudah menjadi jiwa Indonesia. Seperti begitulah apa yang saya perhatikan ya di dalam inti video pada kali ini, karena saya sangat suka. Dan menariknya ialah orang Arab ini juga bisa memberikan pendapat mereka dengan adanya pengetahuan mereka yang berada di Indonesia. Sama ada mereka ini orang Arab yang dari negara Arab yang tinggal di Indonesia ataupun orang Arab Indonesia yang dilahirkan, dibesarkan di Indonesia. Seperti begitu ya guys ya. Begitu juga tadi itu mereka membuat perbandingan di antara bagaimana serunya ketika kumpulnya teman-teman ya dari negara Arab dan juga Indonesia, seperti begitu. Kayaknya mereka juga kalau saya dengarin tadi mereka menggunakan bahasa apa orang kata bahasa Betawi ya. Jadi itu orang bilang nampak bahwa orang Arab yang berada di Indonesia sangat-sangat sudah menjadi ya jiwanya itu sudah menjadi sebahagian orang Indonesia. Jadi menurut kalian bagaimana guys? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar ya. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang di dalam reaction TikTok ini. Insyaallah itu sahaja Rengkal. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.